wa ta'ala, di mana kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah untuk bersama-sama hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini untuk melanjutkan kegiatan kita, kegiatan rutin kita mengaji bersama setiap hari Rabu malam. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatat sebagai amal soleh makbul, amal kebaikan yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan ngaji kita Mabadi Fikih, masih pada juz 1, di mana pada malam hari ini kita masuk pada halaman 15. Mada taqulu ba'da tasyahhud. Sama kitabnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mada taqulu ba'da tasyahhud wa sholati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu baca setelah tasyahhud? Tasyahhud akhir, wassalati 'ala nabi, dan setelah membaca sholawat. Jadi dalam tasyahhud akhir kita membaca sholawat kepada Nabi. Kemudian sebelum salam apa yang kita baca? Aku baca Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup panjang. Tapi yang biasa kita baca, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masiihid dajjal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya, itu dibaca sebelum salam. Bahkan ada, ini bisa dikatakan ijazah, saya mendapatkan, dan mungkin ini sudah dijazahkan secara umum. Kalau kita ingin, atau kita ada maksud, ada niat, ada keinginan untuk ziarah Mekah Madinah, ada keinginan untuk melaksanakan haji, kita diijazahkan sebelum salam kita membaca Allahumma yassir lana ziarah Mekah Madinah. Allahumma yassir lana ziarah Mekah. Jadi baca ini, doa ini ditambah doa itu. InsyaAllah Allah mudahkan, Allah gampangkan untuk ziarah Mekah Madinah. Hafal semua nggak kira-kira? Doa sebelum salam? Ya, nggak biasa. Ya, nanti dibaca, dihafalkan, dan dipraktekkan. Jadi setelah innaka hamidun majid, ya, sebelum salam baca ini Allahumma inni a'udzubika adzabil qabr min adzabin nar min fitnatil mahya wal mamat min fitnatil
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Insyaallah kita kelak diselamatkan oleh Allah dari fitnah-fitnah yang disebutkan tadi. Mada taqulu ba'da du'a? Setelah doa itu apa yang kamu baca? Saya membaca Assalamualaikum warahmatullahi yaminan oleh kanan, Assalamualaikum warahmatullahi yasaran dan oleh kiri. Sudah maklum berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa doanya? Nas'alukal fawza fil jannah. Doa pertama. Nas'alukan najata minan nar. Itu doa kedua. Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afwa inda lisan. Doa itu. Oke, tolak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita aja. Ya doa ada doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As'alukal fawza fil jannah. Ya Allah, Engkau beri kami keberuntungan dengan surgamu. Surga mulai ke kanan. As'alukan najata minan nar wal afwa inda lisan. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah kami mohon agar kami diberi keselamatan dari neraka. Wal afwa inda lisan, dan mudah-mudahan Engkau mengampuni ketika telah masuk pada waktu penghitungan amal. Kita mohon kepada Allah. Baca upaya salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya masa salamnya, tapi di situ nggak ada nilai doanya. Mada taqra'u fil i'tidal al-akhir min salat as-subh? Apa yang kamu baca pada waktu i'tidal akhir min salat as-subh, dari salat subuh. I'tidal akhir berarti i'tidal rakaat kedua. Salat subuh 2 rakaat, berarti i'tidal akhir rakaat kedua dari salat subuh. Setelah i'tidal, pahami tidak? Ruku, i'tidal, berdiri setelah ruku. Nah, setelah sami Allahu liman hamidah, Rabbana, apa doanya? Lakal hamdu min samawati wal ardi wa min ma syi'ta min syai'in. Setelah itu apa yang kamu baca? Aqra'ul qunut. Saya membaca doa qunut. Hafal Pak? Kalau nggak hafal, ini nanti dihafal. Allahumma hdini fi man hadayt, wa'afini fi man afayt, wa tawallani fi man tawallayt, wa barik li fi ma a'tayt, wa qini syarra ma qadayt. Ada yang redaksi lain, wa qini bi rahmatika syarra ma qadayt, innaka taqdi wa la yuqda 'alayk, wa innahu la yadhillu man walayt, ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Itu kalau kita sholat sendiri pakai ini. Kalau menjadi imam diganti, nah yang ni itu diganti nah.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. Ini biasanya dia baca sendiri-sendiri. Ini taqdi wala yuqda 'alaika wa innaka la yudhillu man walayt wa la yu'izzu man hadayta tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadayta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus ada yang nambah doa lain, ada yang langsung sholawat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu doa. Hafalkan Pak Tolong dan dipraktekkan. Pun sudah rampung bab sholat. Kita sekarang melanjutkan pada ma makna ita'iz zakah. Apa makna daripada ita'iz zakah? Bahwa di dalam rukun Islam disebutkan di depan, yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua adalah iqamus shalah, menjalankan salat. Yang ketiga ita'uz zakat, menunaikan zakat atau mengeluarkan zakat. Yang keempat shaum Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, rukun Islam. Yang kelima al-hajju, haji. Jadi disyaratkan liman istata'a, bagi orang yang mampu. Haji bagi disyaratkan bagi yang mampu. Ma makna ita'iz zakah? Apa arti daripada kata ita'iz zakah? Maknahu artinya i'ta'u miqdarin minal mal, mengeluarkan miqdarin minal mal, jumlah tertentu dari harta, miqdarin minal mal, jumlah tertentu dari harta, lil fuqara wal masakin, diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Walaupun nanti ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, tapi tetap prioritasnya adalah fuqara, masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Orang-orang fakir ini orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai pendapatan, dan tidak cukup untuk kebutuhan. Sementara orang miskin itu orang yang punya pendapatan, tapi pendapatannya tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan. Miskin, jadi fakir itu lebih parah daripada miskin. Nah, kedua golongan ini itu lebih diprioritaskan, lebih diutamakan dalam mendapatkan bagian daripada zakat. Kalaupun nanti ada fisabilillah, ada ibnu sabil, ada gharib, orang yang punya hutang, terbelit hutang, ada orang yang mu'allaf yang baru masuk Islam, itu, tapi tetap ini yang diprioritaskan
adalah fakir miskin. Alaman tajibu zakah, terhadap siapa zakat itu diwajibkan. Terhadap siapa tajibu zakah, zakat itu diwajibkan. Atau zakat itu wajib. Ala tujjaril muslimin wa aghniyaihim, ada tujjar ini kayak saudagar atau para pengusaha ya, orang-orang Islam, wa aghniyaihim, dan para orang-orang kaya. Fisanati marrotan, di dalam setahun, marrotan satu kali. Ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa salah satu syarat zakat itu adalah haul satu tahun dan nisab satu nisab. Jadi kalau sudah sampai nisabnya dan sudah sampai satu haul, putaran satu tahun, kita ada uang itu sampai jumlahnya satu nisab dan tersimpan dengan tempo satu tahun. Kita ada uang mulai ini bulan Januari bisa sampai Januari tahun depan masih tersimpan dengan jumlah yang sama, tidak berkurang, tidak mengurangi dari jumlah nisabnya, maka kita sudah berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? Sedikit, 2,5%. Apa kalau dalam istilah kita ini? Dalam istilah kita itu sepersepuluh. Jadi 2,5% itu ibarat 10 juta dibagi 10 terus dibagi 4. Jadi kalau 10 juta cuma berapa? 250 itu zakatnya. Kalau 50 juta dibagi 10 berapa? 5 juta. Ya. Bagian-bagian sampai dan tol. Apa itu bagian? Dibagi 10, 5 juta. 5 juta dibagi 4 berapa? 1 juta 250. Itu zakatnya. Sedikit. Dan itu wajib dikeluarkan. Wajib. Kemudian makna shaumi Ramadan, apa makna atau arti dari kalimat atau dari rukun Islam shaumi Ramadan, kalimat shaumi Ramadan, puasa bulan Ramadan, shaumi Ramadan, maknahu artinya al-imtina'u 'anil akli wasyurbi min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Artinya al-imtina' menahan diri, al-imtina' menahan diri, 'anil akli wasyurbi menahan diri dari makan dan minum, min tulu'il fajri ila ghurubish syams, dari terbitnya fajar sampai ghurubish syams, terbenamnya matahari. Jadi terbitnya fajar kalau kita
hubungkan dengan waktu sholat. Kapan hari kita jelaskan tentang waktu sholat. Waktu al-fajr itu waktu sholat apa? Masuk waktu sholat subuh. Ya, berarti mulai kapan puasa? Waktu puasa mulai menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu termasuk makan dan minum itu mulai dari adzan subuh sampai terbenamnya matahari. Berarti sampai waktu maghrib. Tapi tentunya di kalangan kita ada istilah imsak. Imsak. Bahkan kalau di desa-desa di tempat saya itu ada tarhim. Tarhim itu ya dibaca biasa, dibaca sendiri, bukan kaset yang tarhim. Kita baca. Terus ada waktu sebelum masuk subuh itu kurang lebih 5 menit kurang lebih. Itu sudah imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Imsak. Pada waktu imsak ini sebenarnya di sini adalah waktu ihtiyat, adalah waktu yang dimana kita harus hati-hati. Agar jangan sampai kita makan dan minum sementara waktu sudah masuk, gitu. Sementara waktu puasa sudah masuk. Makanya di situ hati-hati. Jadi ada istilah imsak. Agar hati-hati saja. Kalaupun kita pada waktu imsak itu minum, misal, selama kita yakin itu belum masuk waktu subuh, maka tidak apa-apa. Memang belum masuk waktu puasa. Selama kita yakin itu belum masuk tulu'ul fajr, terbitnya fajar itu tadi, ya tidak apa-apa. Tapi kalau kita ragu, maka kita lebih baik jangan. Dia tidak makan dan tidak minum sejak imsak. Kan dalam satu keterangan ketika imsak sebelum subuh itu kalau kita mengukur dengan bacaan Al-Quran kurang lebih 60 ayat daripada membaca Al-Quran itu sudah hati-hati di situ. Hanya ada imsak. Ma niyatus shaum, apa niat puasa? Bagaimana niat puasa? Ya, nawaitu shaumal ghadin an adai syahri Ramadan. Simpel kalau di sini. Kalau yang biasa kita baca gimana? Nawaitu shaumal an adai fardi syahri Ramadan hadis farḍan billahi ta'ala. Itu niatnya. Seperti itu namanya puasa. Tapi sekali lagi yang disampaikan pada waktu menjelaskan tentang niat wudu, begitu juga niat puasa. Jadi lisan ini melafalkan niat di dalam hati. Dan puasa ini beda dengan ibadah yang lain. Kalau sholat niatnya bersamaan dengan awal ruknin min sholat, yaitu takbiratul ihram. Ketika wudu, ketika membasuh awal juz'in minal wajah, ya itu bersamaan dengan itu niatnya.
Tapi kalau puasa beda. Puasa itu harus dimabitkan, diinapkan niatnya itu. Jadi niatnya pada malam hari. Niatnya pada malam hari itu niat puasa. Niat malam hari dan diniatkan pada setiap malam. Pada setiap malam. Makanya paling mudah agar kita tidak lupa dari niat puasa bagaimana? Ya kita harus sholat tarawih. Karena umumnya niat puasa dibaca bersama-sama setelah sholat tarawih, setelah sholat witir dari tarawih. Kalau kita tidak sholat tarawih, ya banyak lupanya kita. Kam adadu raka'atit tarawih, berapa jumlah rakaat sholat tarawih? Berapa jumlah rakaat sholat tarawih? Adaduha 20 raka'atan. Ini dicatat. Alhamdulillah cocok ini dengan Masjid Al-Hidayah ini. Berapa jumlah rakaat sholat tarawih? Adaduha 20 rakaatan. Jumlahnya 20 rakaat. Ini 20 rakaat. Maka waktu sholat tarawih, kapan waktu sholat tarawih? Waktu sholat tarawih ba'da sholatil isya, ba'da sholatil isya, sesudah sholat isya, fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Di waktunya setelah sholat isya. Jadi masih dengan sergap tarawih. Tapi kalau belum masuk sholat isya, yo nggak sah sholatnya karena belum masuk waktunya. Mari asar saking sergap di mumpung koswat tak tarawih, nggak sah, harus nunggu habis isya. Dan itu pun fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Semangatnya bulan Ramadan, Syawal sudah lebaran, masih sholat tarawih lagi, juga tidak sah karena khusus bulan Ramadan. Makanya kalau masuk bulan Ramadan diusahakan benar sholat tarawih karena nggak ada di bulan lain, nggak ada di bulan lain, adanya hanya bulan Ramadan. Karena adanya hanya pada bulan Ramadan, ya harus dimaksimalkan. Dimaksimalkan berapa? Ya 20 rakaat. Maniyatu sholat tarawih. Apa niat sholat tarawih? Niat sholat tarawih. Mas Karena Adrian, dalam terjemah ini kita kasih tahu sebenarnya cara menerjemah. Kalau menerjemah seperti maniyatu sholat tarawih seperti ini ya. Kan sudah bolak-balik, sudah sering sampai jumpa ya. Ya udah itu diusahakan di belakang nggak usah dihentikan lagi gitu. Itu mempercepat terjemah dan juga menambah pemahaman tentang kalimat.
Kalau usah diartikan lagi, bukan sudah ada gitu ya. Apa? Niat, ya sudah nggak usah diartikan niat gitu ya. Sholat tarawih, sholat tarawih. Jadi antara kalimat Arabnya dengan artinya tidak ada beda, maka nggak usah diartikan semua. Nah, itu caranya. Dan nanti kalau dengan menjumpai kalimat-kalimat atau kata-kata yang sama di depan sudah ada, diusahakan di belakang bisa diartikan. Sehingga buku atau kitab atau catatan sedang nggak terlalu banyak, nanti gunakan untuk catatan sedang. Itu caranya. Ya apa? Biar ada usaha juga untuk mengingat-ingat. Kalau semuanya diartikan di kitabnya pun nanti jadi terlalu banyak arti dan juga malah kurang untuk usaha mengingat itu juga menguatkan ingatan kita. Ya, niat sholat tarawih, apa niat sholat tarawih? Ya, yaitu usolli raka'ataini min sunnati sholat tarawih mahmuman Allahu Akbar. Jadi untuk masalah redaksi niat ini nanti bisa dengan apa yang sudah kita biasa. Sholli sunnat tarawih raka'ataini, ya, setelah berarti dan mahmuman sholli sunnat tarawih raka'ataini, ya, ada mahmuman lillahi ta'ala. Mal aidan, apa aidan? Hari raya, dua hari raya itu aidan. Aid itu hari raya satu, aidani dua hari raya. Jadi mendapatkan tambahan alif dan nun pada kondisi dhamma, ya, pada kondisi rafa, dan tambahan ya dan nun pada kondisi nasab dan jar, itu menunjukkan arti dua. Masjidun, satu masjid, dua masjid, tambah alif dan nun. Masjidan, dua masjid. Rajulun, satu orang laki-laki. Tinggi dua, tambah alif dan nun. Rajulan, itu bahasa Arab. Tambah alif dan nun, atau tambah ya dan nun. Masjidun atau masjidan, masjidaini, masjidaini, dua masjid. Huma, yaitu Idul Fitri, hari raya Fitri, hari raya Idul Fitri. Wa huwa awwalu yaumin min syahri Syawal. Hari raya Fitri, apa istilahnya kalau istilah Jawa itu hari raya Idul Fitri? Riyatin. Hari raya Idul Fitri. Kalau hari raya Idul Fitri itu satu kata yang diulang-ulang. Seperti Gunung Jabal Nur gitu ya. Gunung Jabal Nur. Padahal Jabal itu gunung. Kita membahasakan Gunung Jabal Nur. Sampai naik ke Gunung Jabal Nur ya. Salah dengan sampai naik ke gunung-gunung Nur begitu. Salah itu. Nah ini begitu juga. Kita sering juga mengatakan hari raya Idul Fitri gitu ya. Padahal Eid itu hari raya itu hari raya Fitri gitu.
Yaitu ya salah kaprah tapi sudah menjadi kaprah, salah kaprah tapi sudah menjadi kaprah. Jadi kebiasaan. Jabal artinya gunung, tapi kita katakan gunung Jabal Nur. Eid Fitri, hari raya Fitri. Wa huwa yaitu awwalu yaumin min syahri Syawal, hari pertama min syahri Syawal, dari bulan Syawal, itu hari raya Fitri. Wa Idul Adha, hari raya Adha, kurban. Adha ini kurban. Kalau kita mengistilahkan apa kalau hari raya kurban? Hari raya besar. Iya, hari raya besar atau besar. Adha itu kurban. Hari raya kurban. Wa huwa al-yawmul 'ashir min syahri Dzulhijjah, yaitu hari ke-10 daripada bulan Dzulhijjah, Jadi tanggalnya tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Patokannya bulan Dzulhijjah. Kayak kemarin ada perselisihan ya. Ada yang ikut ikut Mekah sesuai dengan wukuf di Arafah. Kalau wukuf itu memang tanggal 9, ya berarti besoknya wukuf tanggal 10, begitu ya. Tapi di mana? Yang di Mekah. Kita di mana? Di sini. Jadi di sini tetap mengikuti matlaknya di sini, mengikuti matlak terbitnya perputaran matahari yang ada di sini. Indonesia. Jadi ukurannya di sini. Tanggal 10-nya di sini kapan? Ya itu. Kita ikuti. Jadi bukan acuannya wukuf, acuannya tanggal 10-nya itu. Tanggal 10-nya. Bukan kan di sini? Iya. Tanggal sini. Ya, pemerintahan. Ini ada sebagian besar yang mengikutnya kan kita kan tidak Mekah, sampai ke Mekah. Kalau kita ikut kiblatnya Mekah ya repot juga. Sholat duhur kita itu jam berapa nanti? Ya. Sholat asar kita jam berapa nanti? Sholat asar kita kalau ikut Mekah bisa malam. Iya. Di sana perputaran rotasi matahari kan. Iya, di situ yang dimaksud. Kita mengacu di mana kita tinggal. Maniyatu sholat Idul Fitri. Bagaimana atau apa? Bagaimana niat sholat Idul Fitri? Ya, usolli raka'atain sunnata sholat Idul Fitri. Nah, di sini agak membingungkan ini redaksinya. Usolli raka'atain sunnata sholat Idul Fitri. Ya gampang bagaimana? Usolli sunnata Idul Fitri raka'atain. Adaan dan Allah Ta'ala. Itu kalau kita mengucapkannya. Kalau kita tidak mengucapkan, misalnya dalam hati niatnya niat sholat Id. Niat sholat Id, Allah Ta'ala. Sudah cukup. Maniyatu sholat Idul Adha, sama tinggal mengganti Idul Adha dalam tadi Idul Fitri adalah Idul Adha. Berapa? Ma makna hajjal baiti dalam
rukun Islam terakhir disebutkan di situ Hajjul Bait, haji ke Baitullah. Ma makna Hajjul Bait? Maknahu artinya ad-dhihabu ila Makkah li ziyaratil Ka'batil Musyarrafati li ziyaratil Ka'batil Musyarrafah. Hajjul Bait itu maknanya adalah ad-dhihab, pergi ila Makkah, menuju Makkah, di ziyaratil Ka'bah al-Musyarrafah, untuk ziarah, untuk mengunjungi Ka'bah al-Musyarrafah. Artinya haji. Tapi tentunya nanti makna secara luas lebih dari itu. Tidak hanya mengunjungi Ka'bah. Kalau hanya mengunjungi Ka'bah, kapanpun bisa, asal itu ada duit, asal ada uangnya, kapanpun bisa. Tapi haji adalah asyhurun ma'lumat, pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Bulan-bulan haji itu sudah ditentukan, asyhurun ma'lumat. Al-hajju asyhurun ma'lumat, bulan-bulan ditentukan. Jadi masuk bulan, dikategorikan bulan haji itu mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masuk bulan itu. Pada prosesi hajinya yaitu pada bulan Dzulhijjah. Al-Hajju Arafah disebutkan dalam hadis Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah, hukum di Arafah. Maka kalau mengacu pada itu, prosesi haji yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah yang dimulai berangkat dari Makkah tanggal 8 ya, terus bermalam di Arafah tanggal 9, itu sudah masuk waktu wukufnya. Nanti mulai wukuf, habis sholat zuhur itu sudah mulai wukuf sampai terbitnya, sampai terbenamnya matahari, itu sudah selesai wukuf. Jadi dari haji yaitu jadi dari zuhur tanggal 9 sampai maghrib wukuf di Arafah. Harus di Arafah. Baca apa? Baca apapun. Nggak baca apa-apa, nggak apa-apa. Pokoknya ini ada Arafah, takwa Arafah, logo-logo. Secara rasanya santai-santai ngobrol. Pokoknya Arafah tanggal 9 zuhur sampai maghrib dengan berpakaian ihram, ya, dengan berpakaian ihram itu sudah haji. Dan nanti dilanjutkan dengan pakaian yang lain tentunya. Ya. Jadi tanggal 9 sampai maghrib, tanggal malam 10, ya, malam sebelumnya itu sudah bergeser ke Muzdalifah. Jadi ibaratnya ini Arafah. Mulai tanggal 8 ini Makkah, berangkat ke Arafah, nginep malam 9. Tanggal 9 itu tadi prosesi wukuf sampai maghrib. Maghrib geser ke tempat lain, ini namanya Muzdalifah. Ini di sini mabit di Muzdalifah, nginep di Muzdalifah. Pokoknya melewati dari jam 12 malam, melewati sudah, pokoknya dia di situ di Muzdalifah, ya, sudah lewat dari jam 12 malam. Setelah itu sudah dikatakan mabit. Baru dari Muzdalifah geser ke Mina. Jadi biasanya ini nyampe di Mina ini subuh atau menjelang subuh, nyampe di Mina. Nanti sholat subuh di Mina ini. Di Mina mabit di Mina ini. Nginep di Mina. Nanti hari ini tanggal 10 kan sudah malam 10 nginep di Muzdalifah, terus subuh
artinya tanggal 10 sudah di Mina, jelas. Nah, tanggal 10 dengan pagi pergi ke jumroh, tempat lempar jumroh Aqabah pertama yang dilakukan tanggal 10 ini. Setelah lempar satu kali pada tanggal 10, jenengan kembali lagi dari tempat jumroh, kembali lagi ke tenda di Mina, tahlul, potong rambut. Setelah potong rambut itu jenengan boleh sudah lepas pakaian ihram. Jadi pakaian ihram itu mulai tanggal 8 malam tanggal 9 berangkat ke Arafah. Dan berangkat ke Arafah itu sudah pakai ihram. Terus sampai malam 10 sampai 10 pagi. 10 pagi berangkat ke jumroh. Setelah jumroh kembali lagi ke Mina, tahallul. Setelah tahallul itu sudah boleh melepas pakaian ihram, berpakaian biasa. Itu jenengan setelah Aqabah itu sudah lego, terus sudah prosesi. Nanti Bang Haji sendiri ini sekedar info saja. Saya jelaskan dulu tentang haji. Yang sudah menjalankan insya Allah masih belum. Yang belum menjalankan biasanya masih kapan masih terang-terang. Koyo. Terus terang saja, kalaupun saya dulu ngaji, bab haji itu sudah bolak-balik saya ngaji, tapi masih diangan-angan, jadi masih bayangan-bayangan, koyo. Ini setelah dijalani, baru itu detail, paham benar. Teorinya paham, tambah dipraktekkan, tambah. Mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah di haji. Dari sakit haji di umrah ini, paling sip itu loh, daftar haji loh. Terus pingin umrah, atau nidirin umrah. Lalu saya daftar. Usiaku saat ini tekan umur saya ini. Jangan usah dipikir, pasrahkan kepada Allah. Karena haji itu panggilan Allah. Ya, ketika Allah memanggil, tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah. Saya belum punya uang, jangan bicara uang kalau urusan panggilan Allah itu berangkat. Saya itu tidak pernah bermimpi haji, tidak pernah bermimpi. Pingin, nggak pernah pingin. Kenapa Pak nggak pernah pingin haji? Siapa yang nggak pernah pingin? Semua pingin, iya. Tapi saya nggak pingin waktu itu. Kenapa? Karena logika saya sudah nggak masuk. Dari mana saya uang untuk haji? Makanya ya dipendam dalam keinginan itu. Tapi Allah berkehendak saya berangkat haji. Alhamdulillah berangkat. Maka haji itu rahasia Allah. Terpenting kita mohon kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, ditakdir oleh Allah untuk haji. Apalagi yang masih muda-muda ini. Ini Mas Arif. Terus lanjut. Alaman yajibul hajj. Haji terhadap siapa haji diwajibkan? Alaman yajibul hajj ala kulli muslimin, diwajibkan atas setiap orang Islam, ghaniyin, yang berkecukupan, qadirin, mampu, ala safari,
ila Makkah ala safari, mampu dalam perjalanan menuju Mekah fil umri marratan, dalam atau seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali. Jadi wajibnya haji itu sekali. Kalau ada orang yang haji berkali-kali itu sunnah. Artinya yang wajibnya itu yang sekali, itu yang pertama itu wajibnya. Wajibnya. Qadirin, mampu. Saya katakan bahwa kemampuan haji itu tidak hanya kemampuan dalam finansial saja, dalam duit tok, juga mampu dalam fisik dan sehat badan, sehat rohani juga, jasmani, rohani dan finansial mampu. Duit awal loro sudah tidak berkewajiban. Awal sehat tapi kalau punya duit tidak ada duit. Sakit tidak duit dibatalkan. Sakit gugur kewajiban. Sudah gugur karena dia tahu tidak mampu Tinggal gugur kewajibannya, kasih kemampuannya. itu nggak harus keluarganya. Batal nggak harus keluarganya, asalkan dengan catatan yang melakukan batal haji tadi itu sudah haji, harus sudah haji. Makanya kalau ada orang batalkan, udah mana tak bawa orang, sementara dia haji pertama. Misal seperti saya berangkat haji, batalkan orang, mana tak bawa kan, tak batalkan, itu nggak bisa. Karena saya sendiri masih haji. Beda dengan umroh. Kalau umroh, memang kita bisa lakukan berkali-kali. Sehingga dalam saat kita haji itu pun kita bisa mengumrohkan banyak orang. Asal kita mampu saja, visi kita mampu. Uang pun ada untuk ongkosnya, ke mikotnya. Maka saya berkesempatan waktu haji itu umroh, tapi saya masih jauh, masih di luar atau jauh daripada keinginan saya. Maunya saya itu umroh sampai 40 kali, tapi masih hanya berapa saya 7 kali saja. Sangat sih, bukan fisiknya. Ongkosnya. Kita ada ke tempat ngekot itu kan jauh, ada ongkos. Pada saat itu saya sudah sepakat sama teman-teman dari Indonesia ketika belum berangkat, sepakat nanti kita haji atau kita umroh kali-kali. Karena saya waktu itu gelombang pertama. Kalau gelombang pertama itu berangkatnya awal, masih ke Madinah dulu, baru akhir-akhir menjelang haji itu di Mekah. Setelah sampai di Mekah, teman-teman yang sudah sepakat dari Indonesia itu umroh, nggak ada yang mau, dengan banyak alasan. Akhirnya saya berangkat, pernah saya berangkat berdua, pernah berangkat bertiga, berangkat sendiri, nggak pernah. Itu berarti ongkos 100 rial waktu itu. Kalau sendiri saya kasih. Iya. Kalau dibagi orang 3, orang 4 kan dengan itu masalah. Semoga Allah takdir lagi bisa berangkat umroh, bisa umroh sebanyak-banyaknya. Makanya jenengan kalau itu travel umroh, ini turun pulau ya, di Jawa Pulau, nggak usah cari travel yang menawarkan apa namanya itu
tamasya atau rekreasi kemana-mana. Cari travel yang lebih fokus di Mekah yang banyak. Itu bisa dengan menggunakan umroh berkali-kali. Ya ada banyak mencari travel yang ada sampingannya itu mana ke Mesir, kemana ke Turki, itu kelencer, ya tidak apa-apa, ya boleh-boleh saja. Cuma nanti memang ibadah umroh itu yang utama. Ibadah di Masjidil Haram tidak ada bandingannya dengan mencari di Turki. Mencari di Turki tidak ada travel lain dan dengan kesana saja itu. Dan sekaligus mungkin itu tidak salah juga. Cuma emang itu saya memang cari travel yang memang benar-benar melayani kita ibadah dan ibadah terus. Berarti jatah dari travel itu kan satu kali. Ya tergantung travel. Rata-rata ya 2 kali. 2 kali. Kalau kita punya lebihnya berarti yang kita juga Umroh sendiri. Kalau haji itu, kalau waktu haji jatah dari, kalau waktu saya dulu 4 kali. 4 kali dari mikot yang berbeda-beda. Itu masalah haji. Sekali lagi mudah-mudahan sekalian takdir untuk berangkat haji takdir. Karena salah satu kenikmatan ibadah itu ibadah di Baitullah. Dan sudah dijanjikan satu kali ibadah di Masjidil Haram Allah membalas dengan 100.000 kali. Jadi sholat di Masjidil Haram sekali seperti sholat 100.000 kali di masjid yang lain. Di Masjid Nabawi Madinah sholat sekali di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali di masjid yang lain. Sangat luar biasa dan ibadah-ibadah yang lain. Oke, cukup sekian ngaji kita pada malam hari ini. Tadi ada yang ditanyakan, sekian. Mas Habis, Mas Sofi, berangkat dulu. Mas Sofi sudah umroh. Sekarang umroh sudah agak mahal, levelnya berlomba-lomba, banyak mulai dari 25 juta. Malah Ramadan ini saya ditawari malam berangkat dari sini tanggal 18 Ramadan sampai sholat Id di sana. Setelah sholat Id kembali ke Indonesia. Itu sudah ditawari kurang lebih 37 atau 38, kurang lebih sekitar segitu. Jadi beriktikaf di Masjidil Haram berapa hari? Tidak sampai hari 12 hari atau 13 hari. Di Monggo kalau mau sholat malaman di Masjidil Haram tapi ya 37 ini Tapi harus ditakdirkan ya. ditakdirkan berangkat. Kalau saya kan 37, Kalau takdirnya mau berangkatnya itu nggak masalah. Mungkin Aja berangkatnya kan harus pakai uang sendiri. Jaminan itu, iya. nah, apa dia nanti lagi soal kalau nasi berkala ya bu,
salam apa? Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Baca 3 kali sebelum salam sholat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tambah Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sebagaimana ijazah itu insyaallah dimudahkan oleh Allah. Dikatakan itu ijazah daripada Mahmud Zubair, diijazahkan pada Kiai Lutfillah Mastuti. Beliau juga menijazahkan kepada jemaah, insyaallah. Dan alhamdulillah, memang saya dulu kata beliau berbanyak baca sholawat, berbanyak baca sholawat dan baca itu. Insyaallah. Oke, cukup sekian dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, tutup. Jadi kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an dan 'amalan mutaqabbalan wa auladan salihin. Allahumma inna istawda'naka ma 'allamtana. Allahumma inna istawda'naka ma 'allamtana warzuqhu 'inda hajatina ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi ghairi kadin wala mashaqqatin ma'as salam wa ba'da ar-ra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.